Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Abdul Muiz dalam video Angga Suara Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tema yaitu terkait dengan berbeda dalam bumi yang sama. Nah, jadi tema ini adalah kelanjutan dari pembahasan saya yang mendiskusikan tentang kerukunan ya. Jadi bagaimana agama-agama yang ada di Indonesia itu kemudian membentuk satu format kerukunan yang dimana format itu bisa dijalankan oleh segenap pemeluk agama atau segenap anak bangsa atau segenap masyarakat yang ada di Indonesia untuk menjalankan misi perdamaian, untuk menjalankan program-program yang sifatnya bisa direalisasikan untuk menciptakan perdamaian yang ada di Indonesia. Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama, di negara kita ini memang semakin semakin bebasnya ruang-ruang publik untuk menyuarakan pendapat, misalkan semakin dibukanya kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi begitu, maka juga ruang-ruang tersebut itu dijadikan sarana juga oleh kelompok-kelompok tertentu itu untuk menyampaikan ujaran-ujaran kebencian gitu. Nah, saya kira sudah saya bahas pada video lalu itu bagaimana beberapa akun-akun medsos itu kemudian konten-kontennya itu untuk membahas konten yang menyerang kelompok-kelompok yang berbeda begitu ya. Nah, sehingga itu bisa berpengaruh terhadap semangat atau terhadap misi bagi kita misalnya untuk menebarkan misi perdamaian, untuk menciptakan kerukunan di negara ini begitu. Nah, maka di dalam materi ini saya sebenarnya tidak akan membahas panjang ya. Saya hanya sebenarnya akan mendiskusikan materi ini yang berangkat dari beberapa pertanyaan saja begitu, yang mudah-mudahan dengan pertanyaan ini juga sahabat-sahabat bisa berkomentar dan bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya ajukan seperti itu. Baik, mari kita simak. Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat sekalian, sebagaimana yang saya katakan tadi, saya akan memulai diskusi ini atau pada prinsipnya video ini sebenarnya hanya berupa pertanyaan-pertanyaan dan kalaupun tidak terjawab nanti insya Allah nanti akan kita diskusikan pada pertemuan berikut atau pada video berikut. Nanti Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat sekalian bisa berkomentar juga ya untuk menambah perspektif dalam video ini. Nah, pertanyaan pertama itu adalah jadi pertanyaan ini sebenarnya begini. Ada seorang yang sedang menonton TV begitu ya. Jadi ini adalah satu cerita dari orang yang waktu itu dia sedang menonton TV dan waktu itu acaranya itu adalah kompetensi ini ya, berenang begitu. Nah, dan kebetulan yang namanya berenang tentu pakaiannya juga disesuaikan dengan konteks olahragawan itu ya. Nah, jadi pakaiannya ketat dan juga sangat minimalis seperti itu. Nah, si orang ini dia nonton begitu dan sambil ngobrol dengan teman-temannya, terus tiba-tiba ada datang satu orang, yang orang ini katakanlah seorang agamawan begitu, dia datang dan terus tiba-tiba ketika dia bergabung dengan kawan-kawannya yang sedang menonton olahraga ini, dia lalu mengatakan, dia lalu beristighfar begitu, astagfirullahaladzim dan sambil menutup mata dan seterusnya. Nah, sehingga ini menimbulkan sesuatu yang menarik bagi saya. Jadi bagaimana misalkan ketika seseorang itu, katakanlah seorang agamawan itu bisa hidup di tengah-tengah komunitas yang berbeda dengan dia. Jadi misalkan dia ketika tiba-tiba datang di satu komunitas itu yang notabene komunitasnya itu sedang menonton TV, yang TV itu sedang menampilkan kompetensi olahraga berenang begitu. Ini contoh ini sebenarnya terjadi di dalam realitas kita. Jadi misalkan di stasiun televisi kita ya begitu, itu sering dipertontonkan misalkan bukan hanya sekedar dalam tanda kutip aurat ya, tetapi juga sering dipertontonkan hal-hal yang sifatnya itu bagi saya itu negatif. Misalkan soal kerusuhan, terus pertikaian antar kelompok begitu ya, antara masyarakat sipil dengan aparat misalnya.
Jadi bagaimana aparat itu menindaki masyarakat sipil dengan tindakan-tindakan represif. Tetapi di sisi lain ada kelompok-kelompok yang dalam tanda kutip itu ya berseragam yang seragamnya itu katakanlah judulnya judul agama begitu. Di satu sisi ketika mereka melakukan kritik terhadap katakanlah pemerintah begitu, itu kemudian diperlakukan biasa-biasa saja misalnya begitu ya. Nah, ini tentu menimbulkan pertanyaan. Jadi misalnya pertanyaannya begini. Jadi bagaimana seorang yang tabiatnya adalah tabiatnya tertentu, atau seseorang itu ya yang misalkan perilakunya itu berbeda dengan orang lain misalnya, lalu kemudian dia hidup di tengah-tengah komunitas yang berbeda itu. Gitu. Nah, kayak misalkan satu contoh tadi yang seperti yang saya katakan tadi. Jadi tiba-tiba orang yang merasa sudah beragama, terus ketika berkumpul di tengah-tengah orang yang mungkin belum beragama begitu ya, lalu dia tiba-tiba merasa terasing atau mungkin dia langsung beristighfar tiba-tiba begitu. Nah, sehingga kemudian muncul beberapa pertanyaan misalnya bagaimana satu orang manusia itu bisa hidup gitu ya, bisa hidup di bumi yang sama tapi dengan kelompok-kelompok yang perspektif dan tabiatnya berbeda. Itu pertanyaan pertama. Jadi bagaimana misalkan kita bisa hidup di tengah-tengah komunitas yang notabene komunitas itu berbeda-beda perspektifnya, tabiatnya, dan juga pola pikirnya dan seterusnya. Seperti pertanyaan tadi itu, misalnya bagaimana seorang muslim ketika dia diperhadapkan dengan tontonan-tontonan misalkan televisi yang mengumbar aurat tadi misalnya. Jadi ketika ada kompetensi berenang dan peserta atau kontestan yang berlomba itu memakai pakaian yang minimalis seperti itu, dan itu ditonton oleh orang yang beragama misalnya. Nah, bagaimana orang beragama itu bisa hidup misalkan di tengah-tengah kondisi seperti itu. Sama juga dengan misalkan orang Hindu yang melihat stasiun televisi atau melihat komunitas di sekelilingnya itu yang menayangkan pemotongan hewan yang mereka anggap sakral gitu. Nah, kita ketahui bersama kan orang Hindu menganggap hewan sapi itu adalah hewan yang sakral begitu ya. Sehingga ini menarik sekali bagi saya bagaimana perasaan mereka begitu ya ketika melihat hewan yang mereka sakralkan itu kemudian disembelih seperti itu. Nah, ini saya kira pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Jadi bagaimana satu orang dan orang lain yang berbeda itu kemudian bisa hidup berdampingan atau bisa hidup bersama-sama. Atau bagaimana misalnya satu kaum yang melihat pimpinannya gitu ya, atau melihat pimpinan yang dia junjung tinggi itu bukan dari golongannya, karena golongannya itu berada di kelompok minoritas gitu ya. Misalkan dia tinggal di satu daerah, dan daerah itu dipimpin oleh seorang yang bukan dari golongannya gitu ya, karena dia berada di golongan minoritas, sehingga dia harus mengikuti pemimpin yang bukan dari golongannya, karena yang pemimpin yang dari golongannya itu harus mayoritas di situ gitu ya, atau mungkin penduduk asli gitu, memang budayanya itu memang berangkat dari situ begitu. Atau misalkan bagaimana kita sebagai orang timur atau orang Sulawesi yang misalkan ketika kita merantau ke Papua, lalu kita tinggal di Papua yang notabene di daerah itu dipimpin oleh orang-orang misalkan orang-orang Papua atau orang-orang yang berada di situ atau orang-orang yang berbeda dengan kita. Nah, tentu ini menjadi menarik bagaimana kita sebagai orang yang berbeda dengan orang-orang di situ atau orang-orang yang selain kita begitu, itu bisa hidup berdampingan gitu kan ya. Nah, jadi ini saya kira ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita jawab bersama gitu. Maka sahabat-sahabat dan juga Bapak Ibu sekalian, salah satu cara untuk mengatasi kekacauan ini itu adalah dengan pendidikan. Maka khususnya mahasiswa-mahasiswa yang sedang menjalani proses perkuliahan atau pendidikan di Fakultas Tarbiyah ya, atau bahkan teman-teman yang sekarang ini masih duduk di bangku sekolah atau bahkan masyarakat umum yang lain, itu tentu harus menyadari pentingnya pendidikan ini gitu. Nah, jadi di pendidikan itu juga harus diterapkan juga
yang namanya pendidikan karakter. Dan memang hanya pendidikanlah yang menjadi, kalau menurut saya ya, ini menjadi salah satu alat yang dapat menjaga kelestarian budaya gitu. Nah, banyak sekali komunitas-komunitas budaya atau komunitas-komunitas yang mempertahankan eksistensi budaya di satu daerah tertentu, tetapi juga itu tidak maksimal karena memang dengan berbagai macam dinamikanya ya begitu. Nah, pendidikan ini kan sudah terlembagakan di dalam struktur negara. Jadi sudah ada undang-undang yang mengatur itu, maka pendidikan ini yang salah satu menjadi instrumen kuat untuk menjaga kelestarian budaya itu, seperti itu. Nah, maka penting sekali kita untuk terlibat di dalam dunia pendidikan. Kalau di Fakultas Tarbiyah atau Fakultas Pendidikan yang sekarang ini sedang saya mengajar di situ, itu saya sering menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa bahwa pendidikan itu sebenarnya bukan hanya sekedar untuk mencari kerja ya, atau bahkan menjadi dalam tanda kutip menjadi PNS dan seterusnya, tetapi untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di daerah itu, seperti itu. Nah, dan juga hanya orang-orang yang berpendidikan lah ya, orang-orang yang berpendidikan itu pasti dia memiliki kesadaran. Dia memiliki kesadaran akan keberagaman sikap dan opini di sekitarnya dan tidak menutup dirinya sendiri gitu. Jadi biasanya orang-orang yang berpendidikan itu adalah orang-orang yang sadar akan kerukunan. Jadi orang-orang yang menganggap bahwa penting sekali untuk menciptakan kerukunan di negaranya begitu ya. Karena memang kerukunan itu sebagaimana yang sudah saya katakan juga sebenarnya bukan hanya sekedar tuntutan, bukannya sekedar untuk menjalankan kewajiban, tetapi kerukunan itu juga adalah kebutuhan kita ya. Kalau kita hidup rukun dan damai, pasti segala kebutuhan kita itu mudah untuk kita penuhi begitu. Bahkan kebutuhan kita untuk menjalankan agama kita. Coba misalkan teman-teman dan atau sahabat-sahabat bayangkan kalau kita tinggal di daerah konflik, maka kita akan sulit menjalankan agama kita secara bebas begitu. Nah, kalau kita hidup rukun, kita pasti akan bisa menjalankan keyakinan kita dengan bebas seperti itu. Jadi sebenarnya kerukunan itu adalah kebutuhan kita. Nah, di titik ini saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua, terlibatlah di dalam dunia pendidikan secara intens. Jadi siapapun kita, entah itu mahasiswa atau masyarakat umum, dan apalagi yang paling penting ini mahasiswa ya, itu harus terlibat secara intens di dalam dunia pendidikan, baik di dalam pengelolaan pendidikan maupun terlibat langsung di dalam praktek-praktek pendidikan, misalkan terlibat langsung di dalam proses belajar mengajar gitu. Karena hanya dengan pendidikanlah warisan nilai-nilai budaya yang tadi saya katakan tadi itu bisa dilestarikan, seperti itu. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat-sahabat sekalian, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Maaf singkat saja ya. Nanti kita lanjutkan dalam video-video berikut. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.